Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah. Baik rekan-rekan mahasiswa, wabil khusus mahasiswa di Fakultas Tarbiyah di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Kali ini saya akan sharing bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah sebagai luaran wajib untuk pengambilan ijazah ataupun melaksanakan sidang munakasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Nah, template-nya sudah dibagikan semua, jadi sekarang kita tinggal mengubah artikel ilmiah itu atau skripsi itu menjadi artikel ilmiah. Kali ini saya akan menggunakan artikel dari rekan kalian, Saudari Eki Wulandari, yang nanti akan saya coba jadikan sebagai contoh untuk penulisan skripsi ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, judul yang dari skripsi kita copy pastekan langsung ke dalam template dengan format kapitalis H. Kalau misalnya susah menggunakan Shift F3, gunakan posisi yang di menu Microsoft Word yang ini, kapitalis H Word. Nanti akan muncul seperti ini, kemudian tinggal dirapikan menggunakan F3. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan hal ini tentu tidak asing lagi. Berikutnya dibuat nama penulis, misalnya Eki Wulandari, kemudian dosen pembimbingnya misalnya Kasful Anwar, kemudian pembimbingnya lagi adalah misalnya Mastikawati misal. Ini disesuaikan saja nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini dengan masing-masing pembimbing skripsi rekan-rekan mahasiswa. Nah, perhatikan juga program studi. Pada sini adalah program studi pendidikan anak usia dini. Maka di sini kita ganti menjadi program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, kemudian email korespondensi ini adalah email dari mahasiswa, misalnya ekiwulandari@gmail.com. Jika sudah seperti ini, maka berikutnya adalah kita mengambil abstrak misalnya. Sebagai contoh saja, ini adalah abstrak, kita anggap aja ini abstrak, lalu ini di copy paste, kemudian dibuat di abstrak ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kata kuncinya misalnya menggambar, kemudian media krayon misalnya seperti itu. Sebentar, media krayon, terus penelitiannya misalnya PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian Institut IAIMA Jambi misalnya. Ini kata kunci, disesuaikan saja dengan skripsi rekan-rekan mahasiswa. Jika sudah seperti ini sudah bisa ditinggalkan. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan nanti tinggal copy pastekan saja latar belakang, bagian latar belakang, kemudian terus sampai tujuan, sampai ke tujuan. Misalnya kita buat di sini satu, misalnya sesuaikan dengan spasinya, satu ketukan atau satu satu spasi begini, nanti disesuaikan saja. Misalnya kalau sulit begitu, dibuat saja sekali, dibuat seperti ini. Nah, dirapikan ya. Nah,
perhatikan untuk yang di bold judul ini tidak perlu di bold, dikecilkan, kemudian dibuatkan seperti ini. Penelitian misalnya ini dinarasikan menjadi paragraf. Jadi untuk mengetahui. Nah, yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pembelajaran. Nah, yang kajian pustaka itu yang setelahnya. Nah, setelah bagian ini selesai, tahapan berikutnya adalah membuat rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut misalnya. Nah, tinggal di copy pastekan saja atau berdasarkan uraian latar belakang tersebut, misalnya kita buat seperti ini, maka penulis ini bagaimana upaya. Nah, ini sudah selesai pada bagian pendahuluan ya. Jadi sudah selesai pada bagian pendahuluan. Jika sudah seperti ini, perhatikan kalimat yang di boldnya ini jangan di bold atau ditebalkan. Pendahuluannya dibesarkan, kajian pustakanya ditebalkan juga atau dibesarkan. Baru kita masuk ke tinjauan pustaka. Misalnya ini kita copy pastekan aja semuanya. Yang bagian bab 2 ini umumnya ada di bab 2. Karena ini masih proposal, maka dia tidak menyajikan bab 2. Kajian pustaka, terus kita copy paste lagi. Kemudian menjadi perhatian bagi rekan-rekan mahasiswa bahwa poin yang seperti ini, misalnya ini adalah subsection atau subjudul, dibuat menjadi 2.1 mengikuti nanti ke bawahnya misalnya 2.3.1 dan seterusnya. Karakter usia dini dimiringkan, kemudian di blok yang ini kemudian pilih tanda kipas di pojok atas ini, format pointer, lalu kita cari lagi yang di bawahnya disesuaikan. Nah, dia sudah ngikut seperti yang di atas 2.2. Kalau ada lagi 2.3 kita buat 2.3, hingga kalau misalnya ada 2.4 kita buat 2.4 di bawahnya. Nah, menjadi perhatian jika menemukan informasi yang seperti ini, maka ini dijadikan ke dalam paragraf. Caranya bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu membuat narasi bullet atau numbering ini, informasi yang bersifat penomoran ini bisa dibantu dengan menggunakan ChatGPT. Boleh menggunakan ChatGPT ya, silakan saja. Nah, itu bagian metode kajian pustaka. Kemudian jangan lupa dirapikan spasi antar paragrafnya atau yang inden paragrafnya ini diperhatikan untuk kerapian paragraf. Semoga semuanya sampai di sini bisa memahami maksud dan cara penulisannya. Jika sudah, nanti dirapikan ulang, dilihat ulang, termasuk semua inden-inden
yang ada pada masing-masing paragraf. Ini dirapikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Sebagaimana disampaikan di sini, metode penelitian itu meliputi uraian desain penelitian, sampling atau jumlah responden atau partisipan, pengambilan data, analisis data, dan ethical consideration atau trustworthiness. Ini diambil di bagian mana? Itu diambil pada bagian bab 3 pada skripsi rekan-rekan mahasiswa. Nah, maka bagian metodologi penelitian ini di copy pastekan saja, misalnya pelaksanaan, pengumpulan data, hasil dan sebagainya, lalu dibuat di bagian metode penelitian. Perhatikan lagi bahwa semua informasi seperti perencanaan ini mulai dari sini dibuat menjadi dalam bentuk paragraf seperti pointer ini. Jadi dirubah, ditransformasi menjadi paragraf karena pointer atau numbering dan bulleting di dalam penulisan artikel ilmiah itu bukan sesuatu yang umum atau yang common dalam penulisannya. Jadi ini dirubah menjadi paragraf seperti yang di atas ini. Misalnya jenis penelitian ini misalnya menggunakan metode penelitian kali dengan langkah-langkah dengan langkah-langkah diawali dengan perencanaan misalnya. Nah, perencanaan titik, dan perencanaan dilakukan untuk bla bla bla. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan, misalnya pelaksanaan titik. Tahapan ini dinarasikan menjadi paragraf hingga pada penjelasan yang berikutnya. Nah, jika sudah pada bagian metode penelitian, berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini kita buat juga sama dengan mengambil dari bab 4 penelitian rekan-rekan mahasiswa, di copy pastekan ke bagian bab 4 ini. Kalau ada gambar, maka posisikan gambarnya di tengah. Misalnya tengah seperti ini, diklik gambarnya, kemudian di align to center kalau misalnya dia ada di sini, atau kalau tidak ada, ambil di bagian home, ambil posisi di tengah seperti ini ya. Jadi agar posisinya di tengah. Kemudian gambar satu misalnya ini bold, dibuat region seperti ini. Nah, jika ada tabel, umumnya tabel itu formatnya lebih kurang seperti ini. Ada garis kiri kanan, atas bawah, samping, dalam. Nah, ini semua format tabel. Tapi dalam penulisan ilmiah, tabel ini dirubah mengikuti format. Pertama, klik menu tabel yang di atas, kemudian matikan garis yang atau line yang berdiri, kita oke-kan, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita blok yang bagian tengahnya, kemudian pilih lagi inside horizontal bordernya dimatikan, maka dia akan tampil seperti ini. Lalu tabel dibuat di atas, penamaan tabel dibuat di atas posisi tabel. Berikutnya, masukkan kesimpulan rekan-rekan mahasiswa ke dalamnya, dan nanti tinggal disesuaikan kesimpulannya apa saja. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka diurutkan secara alfabet dengan menggunakan gaya atau style dari
APA yang versi yang ketujuh atau APA 7 style yang ada di contoh yang sudah ada di template. Nanti disesuaikan saja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah menjadi sebuah artikel, maka rekan-rekan mahasiswa tinggal meminta ACC dari atau konfirmasi dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk kemudian diserahkan ke pihak dekanat Fakultas Tarbiyah. Nah, demikian video tentang penulisan artikel ilmiah mahasiswa ini. Semoga ini dapat membantu dan memudahkan rekan-rekan mahasiswa dalam menulis atau menyajikan artikel ilmiah ini. Ini juga tidak hanya berhenti di sini, mungkin ke depan rekan-rekan mahasiswa yang sudah menjadi guru atau mungkin nanti berkarir menjadi dosen, penulisan ini juga akan berguna untuk kenaikan pangkat, dan juga kalau misalnya ada tuntutan untuk membuat artikel, rekan-rekan mahasiswa sudah siap dan sudah bisa membuat artikel sendiri. Demikian, semoga bermanfaat dan ada faedahnya. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.